Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nur Isnaini dengan NIM 2014-05-009. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Adapun yang pertama, persiapan alat dan bahan. Adapun alatnya yaitu lampu sorot, bak instrumen yang berisi sepasang handscoon, pita ukur, dan waskom larutan klorin. Setelah itu, dekatkan alat dan bahan ke bayi, kemudian nyalakan lampu sorot. Selanjutnya, cuci tangan di bawah air mengalir, gulung lengan baju, basahi tangan dengan sabun dan air mengalir, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, ujung-ujung jari, lalu bilas dan keringkan. Setelah itu, gunakan handscoon. Selanjutnya, letakkan bayi di tempat yang tenang dan jaga kehangatan bayi. Mulai lakukan pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan kepala. Kepala tampak simetris, tidak ada kelainan seperti kaput suksedaneum dan sepal hematom, dan terdapat tanda molding. Selanjutnya, periksa mata. Mata tampak simetris, kemudian tidak terdapat kelainan seperti katarak kongenital dan strabismus, dan pada konjungtiva tidak ada perdarahan. Kemudian tidak terdapat pus atau nanah pada mata. Selanjutnya, periksa hidung. Hidung tampak simetris, tidak terlihat pernafasan cuping hidung, tidak ada epikanthus, dan terdapat septum nasi, yaitu tulang di antara kedua lubang hidung. Selanjutnya, mulut. Mulut tampak simetris, tidak ada kelainan seperti labioskisis dan labiopalatosiskisis. Kemudian, periksa telinga. Telinga tampak simetris, kiri dan kanan, kemudian ujung atas telinga sejajar atau segaris lurus dengan sudut mata. Selanjutnya, periksa bagian leher. Tidak teraba ada tonjolan ataupun pembengkakan pada daerah sekitar leher. Kemudian periksa klavikula. Klavikula tidak terdapat fraktur. Kemudian periksa tangan. Tangan tampak simetris, jari-jari lengkap, tidak ada kelainan seperti sindaktil dan polidaktil. Selanjutnya, periksa dada. Terlihat dada simetris saat bernafas. Tidak terlihat adanya retraksi interkostal, dan daerah areola dan puting susu tidak transparan. Kemudian periksa abdomen. Tidak terdapat kelainan seperti hernia umbilikalis, dan pada tali pusat tidak terdapat perdarahan. Selanjutnya, periksa genitalia bayi. Yang pertama, pada genitalia laki-laki, lakukan pemeriksaan. Yang pertama, ukur panjang penis. Biasanya ukurannya kurang lebih 3 cm. Kemudian yang kedua, terdapat lubang uretra dan tidak terdapat adanya tanda fimosis. Kemudian yang ketiga, pencet skrotum.
dan testis sudah masuk pada skrotum. Kemudian yang kedua, pemeriksaan pada genitalia perempuan. Terlihat labia mayora menutupi labia minora dan terdapat lubang uretra dan lubang vagina. Kemudian periksa bagian tungkai. Tungkai terlihat simetris dan pada kaki tidak terdapat kelainan, jari-jari lengkap. Kemudian periksa apakah ada fraktur, yaitu pegang bagian dalam femur dan trochanter mayor. Kemudian tekuk 90 derajat. Lalu setelah itu abduksikan, tidak terdapat atau tidak terdengar bunyi krek, berarti tidak terdapat fraktur. Setelah itu balik badan bayi, tidak terlihat atau tidak terdapat kelainan seperti spina bifida. Kemudian terdapat sphincter ani. Selanjutnya periksa kulit bayi. Kulit bayi tampak berwarna kemerahan, tidak ada ruam, lebam, dan tidak terlihat tanda lahir. Selanjutnya periksa refleks bayi. Yang pertama, refleks moro atau terkejut. Kagetkan bayi. Jika bayi terkejut atau segera terkejut, berarti refleks moro positif. Kemudian yang kedua, refleks routing, yaitu refleks mencari. Usap pipi bayi atau sisi dekat mulut bayi. Jika bayi mencari, berarti refleks routing positif. Kemudian yang ketiga, refleks sucking, yaitu refleks menghisap. Masukkan satu jari ke dalam mulut bayi. Jika bayi segera menghisap, berarti refleks sucking positif. Kemudian refleks palmar, yaitu refleks menggenggam. Letakkan satu jari pada telapak tangan bayi. Jika bayi menggenggam, berarti refleks palmar positif. Yang selanjutnya refleks Babinski, yaitu sentuh atau belai kaki bayi dari tumit sampai ke jarinya. Jika jari-jari bayi mengembang dan mekar, berarti refleks Babinski positif. Setelah itu rapikan bayi. Kemudian bereskan alat, lepas handscoon dan simpan di waskom. Kemudian cuci tangan di bawah air mengalir. Setelah itu lakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan.